Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bercerita tentang cinta ya. Karena di channel ini kita cerita tentang cinta. Buat teman-temanku, kita akan melihat tentang seseorang yang mungkin dekat dengan kamu saat ini. Dia bisa saja teman, saudara, pasangan kamu, ataupun siapapun. Kita akan coba lihat seperti apa itu. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Baik. Aku selalu berharap ya, mendoakan buat teman-temanku semuanya selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Baik, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat tentang percintaannya kamu. Apakah yang terbaca di sini? Tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, seperti apakah yang terbaca? Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Wow, kita spill dulu ya zodiaknya. Di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands itu zodiaknya Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio juga. Ini ada Three of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Kayaknya elemen air kuat sekali ya di sini. Dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat teman-temanku semua yang terkoneksi dengan readingan ini. Oke, baik. Kita melihat di bottom of the deck ada Eight of Wands dan ada Five of Pentacles ya. Ini Taurus, Virgo, Capri. Aku melihat di dalam hubungan kamu dengan seseorang saat ini itu akan ada hal-hal yang tidak terduga, yang mungkin kamu tidak menyangka gitu loh. Tidak menyangka itu bisa terjadi, ataupun kamu tidak menyangka, sulit untuk dipercaya bahwasanya dia bisa melakukan itu ke kamu. Contohnya apa? Ya mungkin salah satunya itu dari segi menghancurkan kamu ya, dengan keuangannya kamu, dengan menipu kamu ya, dengan manipulasinya gitu. Intinya dia seseorang yang mungkin sudah membohongi kamu ya. Ada hal-hal yang tidak terduga yang benar-benar kamu sulit untuk mempercaya itu ya. Jadi ini temanya seperti kayak apa ya, mungkin kamu tidak pernah ya, tidak percaya kalau dia itu mungkin berani melakukan itu ke kamu gitu. Karena aku melihat awalnya sih ada pertemuan antara kamu dengan dia. Pertemuan ini begitu saling menguatkan. Pertemuan ini begitu saling membimbing satu sama lain, memahami, mengerti satu sama lain. Ya mungkin di sini aku juga melihat kamu dengan dia begitu bahagia, sangat bahagia. Justru mungkin ada yang sempat sudah menikah ya, antara kamu dengan dia. Sudah menikah, juga sudah punya anak ya. Ini ada beberapa dari kamu ya. Awalnya hubungan kamu itu happy-happy aja, bahagia ya, jauh dari kata-kata ya mungkin kekacauan, kesedihan ya, jauh dari kata-kata itu. Tapi nggak tahu ya, ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat semuanya berubah.
Yang awalnya dia begitu perhatian, yang awalnya dia begitu sayang sama kamu ya, yang awalnya dia begitu, intinya bisa menerima kamu lah, kekurangan kamu dan semuanya. Tapi aku melihat di sini ada sebuah kesenangan yang mungkin dia sudah lakukan saat ini. Kesenangan itu sudah mengabaikan kamu gitu loh. Kamu akhirnya terabaikan dan dia melakukan sesuatu terhadap kamu. Kamu nggak percaya, sulit untuk kamu percaya gitu loh, bahwasanya itu dia bisa lakukan ke kamu, karena kamu merasa dia begitu sangat cinta, perhatian ya, dia begitu sayang sama kamu. Tapi kenapa dia seperti mencari kesenangan di luar ya? Atau justru ada yang sudah meninggalkan kamu begitu aja demi mungkin orang ketiga. Ada justru mungkin ada yang sudah nikah siri gitu loh. Kalau kamu kondisinya seorang laki-laki dan pasangan kamu perempuan yang sudah meninggalkan kamu juga, itu ada ya. Padahal awalnya kamu bahagia banget, padahal awalnya itu kamu happy banget. Arti kata itu seperti jauh dari gosip-gosip yang miring antara kamu dengan dia gitu ya, jauh dari hal-hal buruk lah gitu. Tapi nggak tahu ya, yang ternyata orang-orang anggap hubungan kamu dengan dia itu baik-baik saja, di dalamnya itu ternyata hancur gitu loh. Mungkin sementara kamu sayang ya untuk menutupi itu, tapi tetap aja akhirnya kebuka, akhirnya kebongkar, karena dia sendiri sudah terang-terangan mungkin ya melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan. Ada yang menipu kamu ya dari segi finansial, ataupun ya mungkin di sini sampai kamu sengsara nih, sampai kamu sudah kayak tidak punya apa-apa lagi, harta kamu sudah dihabiskan begitu ya. Ada juga yang mungkin menghadirkan orang ketiga di sini. Kamu tidak percaya dia bisa melakukan itu ke kamu, sementara mungkin kamu sudah banyak berjuang buat dia, kamu sudah rela berkorban buat dia, kamu sudah habis-habisan buat dia. Apa balasannya? Ya begitu ya. Dan di sini aku melihat ada two of swords. Kamu begitu sangat bingung saat ini. Kamu seperti ya, dalam pikiran kamu itu kayak benang kusut gitu, sulit untuk berpikir. Aku nggak percaya gitu loh, sulit aku berpikir bahwasanya ini nyata. Aku tidak ingin sebenarnya ya melihat kebenaran ini, tapi semua itu akhirnya terungkap ya. Tapi di sini kamu jangan sampai menyalahkan diri kamu sendiri, jangan sampai menyalahkan keadaan. Kalau kamu sudah berusaha lebih baik, arti kata tidak ada masalah dengan kamu. Yang masalah itu adalah pada diri dia. Dia yang mungkin tidak pernah bersyukur dengan memiliki kamu begitu ya. Pernah kamu merasa kayak hidup kamu itu kayak ya ngapain juga aku hidup gitu loh. Pernah mungkin pernah kamu gitu ya sampai kayak ingin mengakhiri semuanya atau gimana ya. Tapi sebenarnya itulah hidup. Kamu harus tetap bertahan. Apalagi mungkin kamu yang sudah punya anak, kamu yang sudah menikah ya. Kamu harus bersemangat demi anak-anak kamu atau demi keluarga kamu. Atau kamu yang belum menikah, kamu harus semangat demi masa depan kamu. Jangan kamu galau, jangan kamu bingung, jangan kamu merasa kayak hancur hidup kamu, enggak. Sebenarnya itu adalah awal permulaan bagi kamu untuk menata hidup kamu ke depan agar lebih baik ya. Jadi mungkin kamu sulit untuk percaya itu. Mungkin kalau untuk karmanya, kamu bisa lihat ya diri dengan sebelumnya. Mungkin ya, karena seseorang yang sudah mengabaikan kamu, arti kata ini kan sudah mengabaikan kamu. Atau nanti kamu lihat di kolom deskripsi, aku ada lampirkan beberapa ya readingan di sana. Kamu lihat nanti karma seseorang yang mungkin, nah kamu bisa dilihat di atas ya, karma seseorang yang sudah mengabaikan kamu. Oke, nah itu aku lihat. Ini kita bicara tentang energi kamu ataupun dia, tentang hubungan kamu dengan dia. Inilah yang terjadi. Aku melihat energi kamu di sini, kamu juga kebingungan, kamu tidak percaya gitu loh. Dia sudah berani melakukan itu ke kamu. Padahal ya mungkin sudah ada perjanjian atau ada janji manis. Ya kita hidup bersama sampai menua gitu loh.
tapi apa yang terjadi di luar dugaan kamu. Sebenarnya itu semua adalah apa ya, proses kamu ya. Kalau kamu bisa berpikir positif, arti kata dia bukan yang terbaik buat kamu. Lebih baik sekarang kamu mengetahui semuanya sebelum semuanya mendalam gitu ya. Intinya pasti akan ada hikmah di balik semua itu. Apalagi selanjutnya yang terjadi pada kamu ataupun dia. Nah, di sini mungkin juga kita bisa lihat karmanya dia juga ya. Oke. Apa yang terjadi? Satu lagi. Oke. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation ya. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang menghancurkan kamu dengan dia itu ya, apa ya, seperti kayak energi-energi negatif ya. Mungkin ada orang-orang yang pakai mistik gitu ya, mistis gitu ya, atau mungkin energi ilmu-ilmu hitam atau gimana gitu ya. Ya mungkin nggak tahu ya, padahal hubungan kamu baik-baik aja. Atau ada orang yang iri sama kamu, ada orang yang mengirimkan magic-magicnya ke kamu gitu ya, agar kamu mungkin pisah dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin bisa saja pasangan kamu itu adalah incaran dia gitu ya. Oke? Nah, apalagi di sini ya, mungkin kalau itu caranya kamu bisa obati dia ya, mungkin dengan berdoa. Kalau kamu umat muslim ya, kamu bisa bacakan surat-surat Al-Quran ya. Nah, di situ kamu bisa bacakan biar dia mungkin, atau kamu selalu mendoakan dia agar Tuhan menjauhkan dia dari ilmu-ilmu sihir yang gimana gitu ya. Seperti itu. Nah, aku melihat di sini ada deponik juga, ada fase baru ya, ada transformasi. Di sini tentang kehidupan kamu selanjutnya. Kalau aku lihat ya, kehidupan kamu selanjutnya itu akan bertransformasi. Kamu akan merubah semuanya. Ya inilah yang dulunya mungkin berdua, bersama, sekarang aku sendiri. Aku menjadi single. Jika kamu sudah menikah dulunya, kamu menjadi single parents. Ya. Tapi disitulah kamu punya kekuatan dalam diri kamu. Kamu punya kestabilitasan gitu, kestability gitu ya. Intinya kamu ada yang menjaga, seperti kamu itu kayak seakan-akan punya kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku bertahan. Ya mungkin inilah yang lebih baik buat aku. Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Ya, gitu. Walaupun kamu merasa kayak aku berharap dia bisa berubah. Karena ada chemistry juga antara kamu dengan dia. Seolah-olah jika kamu merasakan dia adalah cinta sejati, maka dia akan kembali. Dia akan kembali ke kamu. Ya, bisa saja itu sebuah cobaan atau sebuah teguran ya, atau sebuah bumbu-bumbu dalam percintaan antara kamu dengan dia ya. Karena aku melihat kamu dengan dia itu seperti punya chemistry. Kenapa ya dia kok seperti itu? Kok dia sekarang berbeda gitu? Padahal aku sayang, cinta sama dia ya. Aku berharap dia bisa berubah. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Itu kamu ya. Ya ada beberapa dari kamu menginginkan hal itu. Sehingga di sini ada healing heart. Kamu memperbaiki hati kamu. Kamu mencoba untuk berpikir positif. Kamu coba untuk menerima semua keadaan itu dengan hati yang ikhlas gitu loh. Ya. Dan aku melihat akan ada sebuah relationship lagi di sini yang terjadi. Apakah antara kamu dengan dia lagi ataupun dengan seseorang yang baru? Karena aku merasakan di sini ada beberapa dari kamu yang punya chemistry dan itu mungkin akan kembali. Kamu akan terkoneksi lagi dengan dia dan mungkin di situ dia menyadari kalau dia itu bersalah, kalau dia itu mungkin terkena guna-guna atau gimana begitu. Ya. Dan akhirnya mungkin beberapa dari kamu yang berharap meminta kepada Tuhan dia dikembalikan ke kamu ya, maka dia akan kembali. Tapi kalau kamu sudah berdoa, berusaha, tapi mungkin tidak ada perubahan pada dia, adik kata itulah yang terbaik buat kamu, bahwasanya berpisah dari dia. Kenapa? Karena ada sesuatu lagi yang akan datang kepada kamu, yang akan masuk ke dalam hidup kamu, cinta baru, seperti fase baru ya. Seperti ini ada dua energi ya. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak masih berharap orang itu masa lalu ya, dia akan kembali karena di sini ada chemistry. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang berharap ada fase baru.
kehidupan baru, bukan dengan dia, tapi dengan orang baru. Nih, inilah terjalin sebuah relationship yang benar-benar kamu harapkan. Ya, buat teman-temanku, inilah yang terbaca. Oke? Nah, intinya mungkin kamu tidak percaya ya, yang terjadi pada diri kamu dan dia itu kamu nggak percaya. Awalnya baik-baik saja, lalu ada hempasan ombak gitu ya, yang menghantam kamu dan dia ya. Tapi ada beberapa dari kamu juga yang akhirnya bisa menyeimbangkan ombak. Saat dilewati ombak, kamu bisa menyeimbangkan gitu loh badan kamu, tubuh kamu ya, sehingga kamu tidak akan jatuh ataupun oleng begitu. Ada yang seperti itu. Jadi hidup itu ya seperti itulah gitu ya. Selalu aja ada cobaan, rintangan, dan halangan dan semuanya. Oke? Nah, jadi mungkin beberapa dari teman-temanku, semua kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu. Namanya hidup ya pasti ada masalah, tapi tergantung hati kamu, pikiran kamu ya, itu yang harus kamu kendalikan. Kalau kamu merasa yakin bahwa hubungan kamu nantinya akan baik-baik saja, akan ketemu kembali ya, maka kamu akan ketemu. Karena di sini ada chemistry antara kamu dengan seseorang itu, ya. Jika tidak, ya akan ada fase baru buat kamu. Oke, buat teman-temanku, mungkin dulu bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.